Pemirsa Intens Investigasi, geger di saat sang ratu kontroversi mendekam di balik jeruji besi, kabar panas yang langsung membuat publik bergidik kembali datang dari seterunya Rasman Arif Nasution. Ya, Rasman Nasution agaknya belum juga puas dan masih menanti Nikita keluar untuk melanjutkan proses hukum yang sudah dilayangkannya. Meski begitu, sempat santer terdengar kabar bahwa Nikita disebut-sebut menolak diperiksa atas laporan dugaan tindakan kekerasan yang dilayangkannya itu. Siapa sangka sikap Rasman justru juga semakin tak terduga. Ia kembali memberikan pernyataan demi pernyataan yang bukan hanya menohok untuk Nikita, tetapi kini juga menyeret nama sang putri ke dalam pusaran kehebohan ini. Lantas seperti apa cerita Rasman di balik kabar penolakan Nikita untuk diperiksa atas kasus yang dilayangkannya? Benarkah pula penolakan Nikita malah menjadi angin segar bagi Rasman? Dan lalu seperti apa pula Rasman berbicara perihal hubungannya dengan Laura, putri Nikita saat ini? Benarkah pula berbeda dengan sebelumnya, di mana Rasman membelanya habis-habisan dan bahkan menginginkan Laura menjadi anak angkatnya? Kini hubungan di antara mereka telah pecah kongsi karena Rasman menduga ada yang tak beres dengan seorang Laura. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, perseteruan panas antara pengacara sensasional Rasman Arif Nasution dan sang ratu kontroversi Nikita Mirzani masih terus membara meski sang aktris tengah mendekam di balik jeruji besi. Di tengah publik yang masih belum bisa move on dari kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita terhadap pengusaha skincare Reza Gladys yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi. Kini, tampaknya bara api konflik itu terus dan lebih terus membara setelah Rasman kembali hadir dengan laporan baru yang mengejutkan publik, yaitu terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan Nikita terhadap dirinya. Ditemui di Polres Jakarta Selatan, Senin 14 April 2025 kemarin, Rasman mengaku kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan yang bahkan terjadi di tempatnya melapor saat itu. Seperti yang kita ketahui bersama, pertikaian antara Rasman dan Nikita terjadi pada Jumat 10 Januari 2025 lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah keduanya diduga cekcok terkait keberadaan putri Nikita Laura Meizani yang dikabarkan kabur dari rumah aman saat itu. Rasman dalam pelaporannya tersebut juga mengklaim bahwa Nikita memukulnya hingga menyebabkan luka di bagian kening. Dan yang bikin publik geleng-geleng kepala adalah kabar bahwa Nikita Mirzani disebut menolak untuk diperiksa atas laporan yang diajukan Rasman. Penolakan tersebut kabarnya juga dilayangkan oleh Nikita setelah dirinya resmi ditahan dalam kasus pemerasan. Lantas, menanggapi hal ini, Rasman pun tak tinggal diam. Ia menyebut penolakan Nikita tidak akan menghentikan langkah hukumnya. Rasman bahkan juga mengungkap detail penolakan Nikita untuk diperiksa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rasman menyampaikan bahwa perkara ini tidak akan berakhir damai meski Nikita menyatakan menolak untuk dimintai keterangan terkait pelaporan yang dilayangkannya. Ya, jadi kemarin juga dari penyidik ya masih mendalami kasus yang dilaporkan. Jadi kemarin jelas ya NM ada di Polda, dari penyidik sudah mendatangi Polda untuk meminta keterangan. Kedatangan saya ke sini ada dua, dan dua-duanya sudah selesai. Pertama, saya memastikan tentang laporan saya terhadap Nikita Mirzani perihal dugaan penganiayaan. Saya concern karena kasusnya harus naik dan sudah diatensi Pak Kapolres, dan tadi sudah bertemu penyidik, Kasubnit maksud saya, dan sudah diberitahu tadi
karena minggu lalu belum ada jadwal untuk gelar dan sudah diajukan. Maka minggu ini insya Allah gelar dan naik sidang. Ya, kenapa? Karena saya ingin memberi pelajaran kepada seseorang perempuan yang bernama Nikita Mirzani agar mulutnya dijaga. Ya, penyidik tidak menganggap penting lagi memeriksa dia karena dia menolak. Dan saya memang sudah sampai. Jadi sebelum dia ditahan, dia sudah 2 kali dipanggil, tidak datang. Setelah ditahan, minta diperiksa, dia tidak mau. Kemudian dia bilang mau diperiksa didampingi pengacara. Dihubungi lagi tidak juga, ya sudah, penyidik ambil jalan. Udah, lu nggak mau nggak menghilangkan hak dia membela diri, ya udah akan dilakukan gelar. Ya, Rasman menanggapi kabar penolakan yang dilakukan Nikita Mirzani. Juga menilai sikap penolakan Nikita sebagai sebuah keuntungan bagi dirinya. Dan Rasman pun juga menegaskan bahwa dirinya sangat optimis bahwa Nikita akan berubah status dari saksi menjadi tersangka. Lantas, apakah dengan pernyataan Rasman, Nikita benar-benar menjadi tersangka dalam laporan penganiayaan yang dilayangkannya tersebut? Atau justru kasus ini akan membuka tabir baru yang lebih panas dari sebelumnya? Ya pasti menguntungkan saya, kan menghilangkan hak dia. Sama dengan saya hari ini diperiksa dengan Bu Ade. Klarifikasi. Bu Ade 3 minggu yang lalu. Saya sudah tadi, ya saya jelaskan. Apakah Pak Rasman ada menganiaya, Pak Rasman ikut memukul, ya saya jelaskan. Kita panduannya gampang aja, CCTV gede begini, nampak. Gitu. Wajib optimis dan harus dia tersangka. Sementara itu, sedikit mundur jauh ke belakang atau menguliti perseteruan dua figur panas tanah air ini, konflik yang satu ini memang tak bisa dilepaskan dari drama penuh air mata dan kemarahan antara ibu dan anak kandung. Hubungan tragis antara Nikita Mirzani dan sang putri Laura Meizani atau yang dikenal dengan nama Loli menjadi api awal dari segala pertikaiannya dengan Rasman. Tentu masih segar dalam ingatan saat Laura baru saja kembali ke Indonesia. Konflik panas dengan sang ibunda pun langsung meledak di hadapan publik. Hubungan yang semula diharapkan membaik justru makin keruh, apalagi dengan sikap Laura yang seolah lebih memilih kekasihnya Fadel ketimbang ibunya sendiri. Dan ketegangan ini semakin terus membuncah ketika Rasman Arif Nasution muncul ke permukaan dengan status sebagai kuasa hukum Fadel. Ya, Rasman saat itu dengan percaya diri membela Laura yang kabur dari rumah aman, bahkan menyebutnya sebagai anak manis yang menjadi korban karena memiliki ibu seperti Nikita Mirzani. Namun, waktu berkata lain. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, Rasman secara terbuka menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Laura. Lebih dari kecewa, Rasman bahkan mulai menyamakan sifat Laura dengan sang ibunda yang kini tengah ditahan. Saya malah begini, kok Loli kelihatannya ya, kan dia lagi di luar nih. Loli itu dia punya Instagram. Saya DM. Loli ini Om, saya buka aja nih. Dibaca nggak dibalas. Saya bilang sama Bu Ade, syukurlah kita rekam sama. Jadi saya benar-benar kecewa dengan anak ini. Dan saya malah ngomong ke Pak Umar, Martin, Fadel, Bintang. Saya ngomong, kalau seandainya pun selesai kasus ini, saran saya Pak Umar, jangan nikahkan Fadel dengan si Loli. Saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena menurut saya, ini orang pribadinya dia nggak jauh beda dengan ibunya. Ya karena itulah saya bersyukur karena Bu Ade waktu itu yang paling serius untuk merekam semua pembicaraan itu, sehingga semuanya kita rekam. Dan kalau itu dibuka, jejak digitalnya nggak akan terhilang. Ya bayangin aja, dia nggak ada prihatin. Ramadan, Idul Fitri, apa sih salahnya dihubunginya Pak Umar? Ingat ya, saya dengan Pak Umar itu, Martin, Bintang itu kita nggak ada pecah kongsi. Ya nggak ada. Jadi saya yang mengundurkan diri. Tapi saya minta waktu itu jangan di-up. Karena itu juga disepakati. Tetapi ada ngomong udahlah, cuma ngomong gitu aja kok. Doa saya
Fadel bisa cepat disidangkan dan divonis tidak bersalah. Waduh, masih syukurlah nggak jadi kita adopsi itu. Kalau diadopsi mungkin kacau deh, berserak dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menyesal, justru saya bersyukur mengenal seorang Loli, sehingga saya sebagai seorang akademisi, dokter, dosen sampai hari ini, saya baru melihat ada manusia yang begitu bicaranya berapi-api membenci seorang ibunya, sampai dipanggil Ami saja dia tidak mau, selalu nikmir, ya, dipukuli saya gara-gara bela dia, dilaporin si Fadel gara-gara bercinta dengan dia, padahal dia sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain di UK bahkan di Indonesia. Bagaimana mungkin Fadel bisa hidup bersama dia? Itu saran saya. Kenapa saya tarik? Sebagai manusia, saya boleh khilaf. Saya waktu itu dorong dia. Tapi sekarang saya ngomong, tanya Pak Umar. Pak Umar, seandainya ini jadi, jangan sampai nikahkan. Walaupun mereka sudah baikan. Saya khawatir Bapak nggak kuat ngadapin anak ini. Karena selalu saya sudah katakan, oh ternyata memang benar ya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Itu aja logika hukumnya. Setali tiga uang dengan sikap Rasman yang ditunjukkannya di hadapan pihak kepolisian kemarin, sebelumnya Rasman juga menuding ada yang tidak beres dengan pelaporan yang juga sudah digulirkannya kepada Nikita saat itu. Merasa laporan yang sudah ia buat sejak tahun lalu tak kunjung menunjukkan progres signifikan, menurutnya bila kasus ini tidak segera naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka, maka kecurigaan besar mulai menyeruak dari dalam dirinya. Saya bukan berarti saya selama ini sudah cooling down karena saya takut, enggak ada takut saya. Yang saya takut pada Allah. Kalau kasus ini tidak juga tuntas dalam waktu yang cepat, naik sidik dan tersangka, maka saya menduga keras ada apa dengan Polres. Artinya Kapolresnya tidak mampu memerintah anak buahnya sesuai dengan WA dia ke saya simpan. Ada apa ini? Saya selama ini sangat mendukung penegakan hukum yang presisi. Kalau begini ini bukan presisi. Karena itu saya tidak main-main. Sudah terlalu lama. Laporan saya Oktober. Ya, kejadiannya 23 September. Bahkan malam itu juga. Tapi saya buat laporan yang lebih lengkap Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Kemarahan Rasman juga terus bergulir bak bola api. Pasalnya menilai lokasi kejadian dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Nikita terhadap dirinya yang dilakukan bertempat di Polres Metro Jakarta Selatan yang seharusnya langsung mendapatkan penanganan serius. Dan pernyataan ini pun ditutup dengan Rasman yang tidak akan tinggal diam dan menyatakan proses hukumnya tak akan berhenti walaupun Nikita sedang dalam situasi tengah berada di rutan dalam pelaporan yang dilayangkan Dr. Reza Gladys terhadap dirinya. Saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam. Karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut. Di sisi lain, di balik kabar Nikita yang diduga menolak untuk diperiksa atas kasus dugaan kekerasan yang dilaporkan Rasman, sebelumnya Rasman juga sempat angkat bicara mengenai masa penahanan Nikita yang ditambah menjadi 40 hari. Lantas benarkah hal ini sudah diprediksi oleh Rasman Arif Nasution? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, babak baru dari kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan bos skincare Reza Gladys memang kembali mencuri perhatian publik.
yang datang dari pihak kepolisian terkait kasus pengancaman dan pemerasan yang menjerat artis kontroversial tersebut. Ya, sejak 4 Maret 2025 lalu, Nikita Mirzani bersama asistennya Mail Syaputra resmi ditahan atas dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Namun, harapan untuk segera bebas dari jeratan hukum tampaknya harus pupus karena kini masa penahanan mereka diperpanjang hingga 40 hari ke depan, tepatnya hingga 2 Mei 2025 mendatang. Menanggapi kabar tersebut, menurut Rasman Nasution, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, Rasman meyakini bahwa proses melengkapi berkas perkara Nikita Mirzani tidak akan mudah dan bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Gini ya, kalau pasal yang disangkakan itu berat, gini ya, pasal yang disangkakan itu kan tidak sederhana. Ancaman hukumannya juga berat. Sama dengan Fadel 15 tahun, yang sana 20 tahun. Saya yakin tidak mudah untuk melengkapi berkas. Itu bisa bolak-balik. Fadel aja sudah 40 harian. Ya, NM kan baru 20 hari. Ya mudah-mudahan, kalau prediksi saya, itu paling enggak dia 2 bulan. 60 hari baru lengkap, itu prediksi saya. Ya sudahlah, Ramadan di sana, Idul Fitri di sana kan, untuk merubah diri lebih baik. Saya hanya berharap dengan dicabut oleh Pak Umar, mudah-mudahan dia terbuka hati mencabut laporan terhadap Fadel. Belum P21 masih oke kan? Baik-baikin keluarga ini, gitu. Calon mertua dengan calon menantu yang nggak jadi, sama-sama di dalam. Rasman masih dalam kesempatan yang sama juga menyinggung soal hal ini bisa menjadi refleksi diri bagi Nikita Mirzani ke depannya. Sementara itu, Rasman juga melanjutkan tidak ingin ada mediasi ataupun jalur damai. Baginya, keadilan harus ditegakkan. Dan apa yang telah dilakukan Nikita kepadanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, meski saat ini Nikita Mirzani juga tengah menjalani proses hukum terkait laporan Dr. Reza Gladys. Pertama, saya memastikan tentang laporan saya terhadap Nikita Mirzani perihal dugaan penganiayaan. Saya concern karena kasusnya harus naik dan sudah diatensi Pak Kapolres dan tadi sudah bertemu penyidik, Kasubnit maksud saya, dan sudah diberitahu tadi karena minggu lalu belum ada jadwal untuk gelar dan sudah diajukan. Maka minggu ini insya Allah gelar dan naik sidik. Ya, kenapa? Karena saya ingin memberi pelajaran kepada seseorang perempuan yang bernama Nikita Mirzani agar mulutnya dijaga. Tentang LP Bapak Umar Bajide, saya sudah koordinasi kepada penyidik dan beliau bilang ada beberapa waktu yang lalu ketika mereka membezuk Fadel, Pak Umar dengan keluarga bertemu dengan penyidiknya di kantin. Di situ Pak Umar menyampaikan akan
akan mencabut. Tetapi penyidik bilang komunikasikan dengan pengacara. Kalau mereka ingin membuat pencabutan silakan, tapi koordinasikan ke kami. Kantor hukum saya, kantor hukum yang profesional, bukan abal-abal. Silakan, saya akan dampingi dan tim saya akan mendampingi pencabutan, silakan. Tapi bukan perdamaian. Kalau perdamaian dua pihak, kalau pencabutan sepihak. Nah, bagi saya itu terserah kepada Pak Umar, tapi koordinasikan ke kami. Katanya tidak ingin lagi terlalu banyak konflik. Ya, itu boleh saja dong. Mungkin merasa dia kalau dipanggil capek, kalau ini capek, ada saksi, kan gitu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.